Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan. Dan di pertemuan kali ini, kita akan membahas kajian tentang pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dan juga ilmu pembantu hukum pidana. Oke, sebelumnya kita awali juga pertemuan ini dengan materi apa itu pidana. Oke. Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu straf dan recht, yang berarti hukuman. Sehingga pidana itu merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sebagai sanksi baginya karena perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana tadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa larangan itu adalah suatu tindak pidana yang dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai strafbaarheid. Setelah kita sama-sama mengetahui tentang apa itu pidana, sekarang kita akan masuk dalam kajian tentang apa sih sebenarnya hukum pidana itu sendiri. Oke, ada pendapat dari para ahli tentang pengertian hukum pidana. Dan pada prinsipnya, hukum pidana itu ada dua, yaitu hukum pidana objektif atau ius poenale dan juga hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Nah, menurut Metzger, hukum pidana itu adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat yang berupa pidana. Kemudian menurut Simons, dia mengatakan bahwa hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan atau gebot dan larangan atau verbot yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang kepada pelanggar ketentuan tersebut atau yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan suatu derita khusus, ya, yaitu berupa pidana. Nah, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Oke. Kemudian menurut Mulyatno, beliau memberikan pendapat tentang pengertian hukum pidana terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhkan sanksi atau dikenakan sanksi. Kemudian yang terakhir itu adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, ya, sanksi pidana itu dapat dilaksanakan. Sehingga hukum pidana di sini merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana, kemudian juga pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukumnya jika terjadi suatu tindak pidana. Nah, beberapa unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana material dan juga hukum pidana formil yang memiliki makna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana material tadi tidak akan ada artinya, ya, tanpa ditegakkannya hukum pidana formil, ya, atau hukum acara pidana. Kemudian menurut Sudarto, beliau mengatakan atau memberikan pendapat tentang pengertian hukum pidana subjektif. Beliau mengatakan bahwa hukum pidana itu ada dua arti. Yang pertama dalam arti luas, yaitu hubungan dengan alat-alat perlengkapannya. Ya, di sini alat-alat perlengkapan itu adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga permasyarakatan
untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam arti sempitnya, yaitu hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan juga melaksanakan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Oke, dari beberapa para ahli yang telah memberikan pengertian tentang hukum pidana tadi, saya rasa rekan-rekan sudah mulai bisa membayangkan ya, atau mengambil kesimpulan apa itu hukum pidana. Kemudian kita masuk dalam kajian tentang pembagian hukum pidana ya. Jadi ada beberapa bagian dalam hukum pidana, kita lihat. Yang pertama, hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya ya. Berdasarkan wilayah berlakunya ini, hukum pidana itu ada hukum pidana umum, yaitu berlaku di seluruh Indonesia ya, contohnya ya, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kemudian yang kedua itu ada hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal ini contohnya berupa peraturan daerah ya, peraturan daerah di beberapa daerah tertentu. Oke. Kemudian hukum pidana berdasarkan bentuknya. Hukum pidana berdasarkan bentuknya ada 4 bagian. Yang pertama itu ada hukum pidana tertulis. Ya. Hukum pidana tertulis di sini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu adalah hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua itu adalah hukum di luar KUHP. Ya, seperti contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain sebagainya. Kemudian berdasarkan bentuknya yang kedua, hukum pidana itu ada hukum pidana tidak tertulis, yaitu berupa hukum adat, atau dalam bagian ini adalah hukum pidana adat. Ya. Kemudian yang ketiga ada hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Dan yang terakhir, hukum pidana itu ada hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Di mana hukum pidana material ini tentunya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana formilnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tadi beberapa bagian dari hukum pidana. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang berkaitan dengan sifat hukum pidana. Hukum pidana tentunya memiliki sifat publik, ya, bukan privat. Publik itu memiliki arti bahwa mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan, ya. Jadi ada hubungan antara negara dengan orang perorangan. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. Kemudian yang terakhir, sifat hukum pidana itu penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, tetapi pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya, ya, bukan karena seseorangnya, ya, tetapi karena kewajibannya untuk melakukan penuntutan. Baik, itu tadi sifat publik hukum pidana. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana. Hukum pidana memiliki tujuan umum, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga perseorangan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Nah, tujuan hukum pidana ini ada beberapa aliran yang memberikan pendapat mereka tentang apa sih tujuan hukum pidana ini sebenarnya. Yang pertama adalah aliran klasik yang berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Ya, jadi titik fokusnya terletak pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua ada aliran modern, di mana titik fokusnya itu berada pada aspek kondisional dalam diri pelaku tersebut agar
hak calon terpidana terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Jadi kalau dalam aliran modern ini lebih ditekankan kepada kondisional pelaku, ya, agar terlindungi dari kesewenang-wenangan para penguasa. Kemudian yang ketiga adalah aliran neoklasik. Nah, aliran ini merupakan gabungan aliran klasik dan juga aliran modern dengan memperhatikan atau titik fokusnya pada aspek perbuatan dan juga kondisi pelaku secara seimbang, ya. Jadi balance untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga individu. Oke, berikut tentang tujuan hukum pidana. Kemudian kita akan masuk ke dalam sumber hukum pidana. Ada beberapa sumber dalam hukum pidana. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri dari 3 buku, di mana buku pertama itu membahas tentang ketentuan umum, buku kedua itu tentang kejahatan, dan yang terakhir adalah buku ketiga tentang pelanggaran. Sumber hukum pidana yang kedua yaitu Memori van Toelichting, ya, Toelichting atau MVT. Ini merupakan penjelasan terhadap kitab undang-undang hukum pidana tadi. Kemudian yang ketiga ada hukum adat atau hukum pidana adat. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dan yang terakhir, sumber hukum pidana itu adalah hukum pidana di luar KUHP atau yang dikodifikasikan, yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana terorisme, undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, ya, tindak pidana ekonomi, dan juga undang-undang tentang psikotropika, ya. Oke, kita next selanjutnya. Baik. Ada beberapa ilmu pembantu hukum pidana, ya. Di sini ilmu yang pertama yaitu kriminologi, ya. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala di dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Sutherland, kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, tentang penjahat dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan, ya. Jadi kriminologi ini yang mempelajari tentang apa itu kejahatan, kemudian bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dan juga mempelajari tentang penjahatnya sendiri. Kemudian ilmu selanjutnya adalah sosiologi kriminologi. Nah, sosiologi kriminologi ini merupakan ilmu yang menyelidiki tentang faktor-faktor sosial, misalnya kemakmuran rakyat, ya, kesejahteraan rakyat, kemudian ada konflik, ya, konflik kelas di lapangan baik sosial dan ekonomi, yang tentu saja ini menjadi pengaruh atau yang mempengaruhi perkembangan kejahatan di beberapa daerah tertentu, ya. Jadi tingkat kejahatan itu akan tinggi, itu salah satunya berkaitan dengan masalah ekonomi, ya, sehingga mempengaruhi perkembangan kejahatan tersebut. Kemudian ilmu lainnya yaitu ada antropologi kriminal. Antropologi kriminal ini berbicara bahwa manusia yang berpotensi untuk berbuat jahat mempunyai tanda-tanda fisik tertentu. Nah, menurut Lombroso, ia mengatakan bahwa sebelumnya telah melakukan penelitian, ya, secara antropologi mengenai penjahat dalam rumah tahanan atau rumah penjara yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri tersebut yaitu mempunyai tulang rahang yang lebar, kemudian tulang dahi yang melengkung ke belakang, dan beberapa ciri-ciri lainnya, ya. Jadi, Lombroso mengadakan penelitian secara antropologi, ya, untuk melihat ciri-ciri penjahat di dalam rumah tahanan, ya.
Oke, ilmu selanjutnya ada ilmu tentang psikologi kriminal. Ilmu ini mencoba memberikan pemahaman bahwa ada beberapa faktor kejiwaan tertentu ya, faktor kejiwaan yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan, mulai dari gangguan tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Contohnya kleptomania ya, yang suka mengambil barang milik orang lain ya. Kemudian pedofilia, psikopat dan lain sebagainya ya. Tentunya ini berkaitan dengan kejiwaan ya. Kemudian kemudian ada ilmu yang terakhir yaitu tentang ilmu viktimologi ya, yang membantu hukum pidana. Ilmu ini merupakan ilmu yang mengkaji tentang peran korban ya dalam suatu kejahatan. Nah, menurut Hans von Hentig ini pada tahun 1941 dan juga Mendelssohn pada tahun 1947, mereka memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa salah satu munculnya kejahatan tidak hanya dilihat dari faktor di lapangan, ya, faktor di tempat kejadian saja atau empiris yang terdapat pada diri pelaku kejahatan, tetapi juga peranan dari korban itu juga harus dipandang sebagai suatu faktor simultan dan sangat signifikan ya terhadap timbulnya suatu kejahatan ya. Jadi bukan hanya eh, dilihat dari faktor empiris, tetapi juga paling utama itu tentang korban ya yang menimbulkan suatu tindak pidana. Baik, eh, itu tadi beberapa materi di pertemuan ini yang telah kita bahas sama-sama. Dan jika merasa ada yang masih kurang dipahami, teman-teman bisa langsung bertanya di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan tatap muka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.